Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Math is Fun. Kita lanjutkan mengenai pembahasan soal-soal SBMPTN UTBK mengenai materi eksponen. Kita coba soal yang mudah terlebih dahulu ya. Jika 4 pangkat X dikurangi 4 pangkat X min 1 sama dengan 6, maka 2X pangkat X itu berapa? Kita lihat bentuk ini dulu, 4 pangkat X min 1, ini kita uraikan menjadi 4 pangkat X dikali 4 pangkat min 1. 4 pangkat min 1 itu sendiri nilainya adalah 1/4. Ya. Jadi didapat bentuknya seperti ini. Ada unsur 4 pangkat X, ada unsur 4 pangkat X. 4 pangkat X-nya kita keluarkan, ini, sehingga yang dalam kurung tinggal 1 dikurangi 1/4. Dari mana? Ini 1, yang ini 1/4. Kemudian 1 dikurangi 1/4 dikurangkan, ya, 1 dikurangi 1/4 hasilnya adalah 3/4. Kemudian 3/4 kita pindah ruaskan ke ruas kanan menjadi 4/3. Kalikan, 6 dikali 4/3 hasilnya adalah 8. 8. Kemudian 4 pangkat X sendiri kita uraikan menjadi 2 pangkat 2. Sehingga bentuknya menjadi 4 pangkat X menjadi 2 pangkat 2X. 2-nya sudah sama, tinggal pangkatnya yang harus sama. Jadi 2X harus sama dengan 3. Nih. Kalau 2X sama dengan 3, berarti X-nya adalah 3/2. Kita lihat di sini soalnya adalah 2X pangkat X. Berarti tinggal substitusikan saja X ke sini. 2 dikali 3/2 dipangkatkan 3/2. 2 kali 3/2 adalah 3. 3 pangkat 3/2 itu adalah 3/3. Ini jawabannya. Nomor 2, tipenya hampir sama di sini. Jika 4 pangkat M ditambah 1 ditambah 4 pangkat M sama dengan 15, maka nilai dari 8 pangkat M itu sama dengan berapa? Ya. Bentuk dari ini, 4 pangkat M ditambah 1, kita uraikan menjadi 4 pangkat M dikali 4 pangkat 1. 4 pangkat 1 sendiri adalah 4. Nah, kemudian ini kita jumlahkan, atau boleh 4 pangkat M-nya dikeluarkan, sehingga bentuknya seperti ini. 4 tambah 1 adalah 5. Kemudian 5 pindah ruas ke kanan menjadi dibagi 5. 15 bagi 5 adalah 3. 4 pangkat M sama dengan 3, 4 kita uraikan menjadi 2 pangkat 2. Nah, seperti ini. Artinya ini 2 pangkat 2 kali M. Atau boleh kita tulis juga seperti ini. 2 pangkat M dikali 2. Nah, seperti ini. Ini sama dengan ini, ya. Kemudian, kedua ruas kita akarkan. 2 pangkat M pangkat 2 diakarkan sama dengan 3 diakarkan. Berarti hasilnya menjadi seperti ini. Atau pangkat 2 pindah ruas menjadi akar. Seperti ini. Jadi didapat 2 pangkat M sama dengan akar 3. Kemudian kita lihat soalnya di sini adalah 8 pangkat M. 8 itu hasil dari 2 pangkat 3. Ya, jadi 8 kita ganti menjadi 2 pangkat 3. Kemudian sama saja ini 3 kali M sama saja dengan M kali 3. Jadi ini hasilnya 2 pangkat M itu sendiri adalah akar 3. Kita ganti ini oleh akar 3 sehingga didapat akar 3 pangkat 3. Akar 3 pangkat 3 itu adalah 3 akar 3. Nomor 3, ini adalah soal gabungan antara persamaan kuadrat dengan eksponen. Ya, soalnya ini, jika X1 dan X2 adalah akar-akar persamaan 9 pangkat X dikurangi 4 kali 3 pangkat X ditambah 1 sama dengan negatif 27, maka nilai 2X1 kuadrat ditambah 4X1 kali X2 ditambah 2X2 kuadrat tambah 2 itu berapa? Ini opsinya atau pilihannya. Kita lihat dulu ini. Ya, 9 pangkat X itu kita bisa rubah menjadi bentuk 3 pangkat X. Kenapa? Karena di sini ada bentuk 3 pangkat X, berarti ini kita rubah menjadi bentuk 3 pangkat X. Jadi, 9 pangkat X menjadi 3 pangkat 2 kali X. Gitu ya. 3 pangkat 2, pangkatkan lagi jadi X ya. Sama saja dengan 3 pangkat X, pangkatkan 2. Gitu. Ini sama saja hasilnya. 2X, 2 dikali X sama dengan X kali 2. Nah, bentuk ini kita rubah seperti ini. Kemudian, bentuk ini 3 pangkat X ditambah 1 artinya 3 pangkat X dikali 3 pangkat 1. Kemudian kita kalikan 4 kali 3. 4 kali 3 itu adalah 12. Nah, seperti ini. Kita lihat di sini ini ada bentuk 3 pangkat X. Di sini juga ada bentuk 3 pangkat X. Kita misalkan 3 pangkat X sama dengan Y. Jadi soal ini dirubah menjadi Y kuadrat dikurangi 12Y ditambah 27 sama dengan 0. Nah ini.
Nah, dari sini kita melihat bahwa akar-akarnya adalah Y1 dan Y2. Ya, Y1 dan Y2. Perkalian akar-akarnya itu adalah C per A. Jadi C-nya ini, A-nya 1. Jadi 27 per 1 adalah 27. Jadi perkalian akar-akarnya adalah 27. Kemudian, karena Y1 dan Y2-nya atau Y itu adalah dimisahkan 3 pangkat X, berarti Y1-nya adalah 3 pangkat X1, Y2-nya adalah 3 pangkat X2. Berarti Y1 kali Y2 adalah 3 pangkat X1 dikali 3 pangkat X2. Nah, ini. Sehingga pangkatnya bisa kita jumlahkan menjadi 3 pangkat X1 ditambah X2. Nah, ini. Kita simpan ini. Y1 kali Y2 didapat sama dengan 27, tapi Y1, Y2 juga didapat 3 pangkat X1 ditambah X2. Sehingga diketahui didapat 27 sama dengan ini. 27 ini sama dengan 3 pangkat X1 ditambah X2. Nah, ini. 27 kita uraikan menjadi 3 pangkat 3. Kita rubah bentuknya seperti ini. Sehingga di sini kita lihat bilangan yang dipangkatkannya sudah sama. Berarti pangkatnya yang harus sama. 3 harus sama dengan X1 ditambah X2. Tuh. Simpan dulu ini. Jadi, pertanyaannya di sini kita lihat ini 2x1 kuadrat ditambah 4x1 kali x2 ditambah 2x2 kuadrat ditambah 2. Ini ada bentuk kuadrat sempurna. Jadi 2-nya kita keluarkan dulu ya. 2-nya dikeluarkan dulu. Yang ini nih. 2 dikeluarkan ditambah 2. Kemudian didapat yang dalam kurung seperti ini. Ini adalah bentuk kuadrat sempurna. Kita rubah bentuknya menjadi x1 ditambah x2 kuadrat. Jadi ini sama dengan ini. Kemudian X1 ditambah X2 itu apa? Kita sudah tahu hasilnya ini adalah 3. Substitusikan ke sini. 2 kali 3 dikuadratkan ditambah 2. Jadi 2 kali 9 ditambah 2 berarti 18 tambah 2, 20. Jadi jawabannya adalah 20. Tipe soal lain untuk eksponen. Jika 2 pangkat P sama dengan 3 pangkat Q dengan P tidak sama dengan Q dan P ditambah Q sama dengan 2, maka 6 pangkat Q sama dengan berapa? Kita lihat di sini 2 pangkat P sama dengan 3 pangkat Q, kemudian kedua ruasnya kita pangkatkan dengan 1 per Q, maka didapat seperti ini. Ini pangkatkan 1 per Q, berarti 2 pangkat P per Q. Kemudian yang ini dipangkatkan 1 per Q, berarti 3 pangkat Q, pangkat 1 per Q, berarti Q kali 1 per Q, artinya 1 di sini. Atau sama dengan 3 pangkat 1. 3 berarti artinya sama dengan 2 pangkat P per Q. Cara cepatnya, P pada pangkat ruas kiri pindah ruas ke pangkat ruas kanan berarti menjadi per. Ya. Jadi Q per P. Gitu. Atau Q kalau pindah ke ruas kiri menjadi pangkatnya P per Q. Nah, seperti ini. Ya. Kemudian setelah diketahui ini, tujuannya adalah mencari 6 pangkat Q. 6 itu adalah hasil dari 2 dikali 3. Jadi 6 kita rubah menjadi 2 kali 3, pangkatkan Q. Kemudian kurungnya kita buka menjadi 2 pangkat Q dikali 3 pangkat Q. Ini. Ya. Kita tahu bahwa di sini 3 pangkat Q. 3-nya kita rubah menjadi 2 pangkat P per Q. Nah, ini. Jadi ini pengganti 3. Ya, 3 yang ini. Ini 3 pangkatkan Q gitu. Jadi hasilnya seperti ini. Kemudian 2 pangkat P per Q dipangkatkan lagi jadi Q. Berarti ini tinggal kalikan saja. P per Q kali Q adalah P. Jadi 2 Q dikali 2 pangkat Q dikali 2 pangkat P. Nah, ini hasilnya ini, ya. Kemudian kita tahu bahwa kalau pangkatnya di sini bisa ditambahkan. 2 pangkat Q dikali 2 pangkat P artinya 2 pangkat P tambah Q. P tambah Q itu berapa? Di sini diketahui sama dengan 2. Berarti kita rubah menjadi P tambah Q jadi 2. 2 pangkat 2 berapa? 4. Jadi jawabannya adalah 4. Nomor 5, soal terakhir. Jika A pangkat 2X sama dengan 2, maka tentukan nilai ini.
Nah, kita lihat di sini ada pangkat 5x, ada pangkat 3x. Sedangkan yang diketahui adalah pangkatnya 2x. Di sini bukan kelipatan 2x. 5x dengan 3x bukan kelipatan dari 2x. Berarti kita rubah saja a pangkat 2x sehingga menjadi a pangkat x. Ya. A pangkat 2x sama dengan 2. Caranya pangkat 2 pindah ruaskan menjadi akar. Ya. Sehingga a pangkat x sama dengan akar 2. Nah, seperti ini. Kemudian, nilai a pangkat x ini, yang hasilnya sama dengan akar 2, substitusikan ke sini. Ya. Jadi, a pangkat 5x kita rubah menjadi bentuk a pangkat x kali 5, atau a pangkat x pangkatkan 5. Di sini, berarti hasil kali ya, ini x kali 5 itu sama dengan 5 kali x. Ya. Kita rubah bentuk seperti ini, sama dengan a pangkat 3x juga. A pangkat 3x menjadi a pangkat x pangkat 3 atau a pangkat x dikali 3, pangkatnya kalikan. Kemudian untuk yang pangkatnya negatif, pindah ke penyebut. Nah, seperti ini, supaya pangkatnya menjadi positif. Kemudian bentuk a pangkat x di sini, kita ganti dengan akar 2. Nah, ini. Kemudian, hitung akar 2 pangkat 5 itu artinya akar 2 kali akar 2 kali akar 2 terus sampai 5 kali, di mana hasilnya menjadi 4 akar 2. Kemudian kalau akar 2 pangkat 3 adalah hasilnya 2 akar 2. Ini juga sama kita rubah. Ini juga sama hasilnya ini. Kemudian sederhanakan bentuk ini. Pembilang sederhanakan dengan cara 4 akar 2 dikurangi 1 per 4 akar 2 dikurangi pecahan. Berarti rubah 4 akar 2 menjadi pecahan di mana penyebutnya adalah 4 akar 2. Nah, ini adalah bentuk dari 4 akar 2. Dibuat supaya penyebutnya sama. 2 akar 2 juga kita rubah bentuk menjadi seperti ini, supaya apa? Penyebutnya sama. Sehingga ini bisa dikurangkan, ini bisa dijumlahkan. Silakan ini kita hitung dulu. Yang ini 4 akar 2 kali 4 akar 2 itu adalah 32. Kemudian 2 akar 2 dikali 2 akar 2 itu adalah 8. Ya. Nah, kemudian kita sederhanakan yang pembilang. 32 dikurangi 1 adalah 31, ya. 8 tambah 1 itu 9, ya. Jadi hasilnya seperti ini. Nah, pecahan dibagi pecahan kita rubah bentuk menjadi perkalian, ya. 31 per 4 akar 2 itu sama saja dengan kalau dibagi 9 per 2 akar 2 sama saja dengan dikali 2 akar 2 per 9 dibalik, ya. Kemudian ini sederhanakan, akar 2 dibagi akar 2 1, ya. Kemudian 2 dibagi 4 diperkecil menjadi 1 per 2. Berarti 31 kali 1, ini 2 kali 9, berarti 18. Berarti hasilnya adalah 31 per 18. Ya. Ini adalah jawaban untuk soal nomor 5. Demikian, mudah-mudahan bisa dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.